Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, tak kenal maka tak sayang nih. Eh, aku mau ngenalin nih diri aku yang dari tadi eh, ngomong terus ini mbaknya siapa sih? Nah, aku mau kenalin nih diri aku sendiri. Nah, kenalin nama aku Liwaul dari Biologi angkatan 2020. Nah, di sini aku sebagai MC pada hari ini berkesempatan nih untuk memandu acara di PEN pada malam hari ini. Nah, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, alangkah baiknya teman-teman kita berdoa untuk kelancaran pada malam dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, bincang pena kali ini kita kedatangan kakak yang luar biasa nih teman-teman. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih siapa pemateri pada hari ini? Nah, mungkin bisa ada yang nebak-nebak nih. Siapa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ya, ada yang jawab? Kak Widya. Ya, iya, oke ya. Kira-kira beneran Kak Widya nggak nih? Makasih ya yang udah berani ini ngomong tadi. Nah, kira-kira beneran nggak nih kata teman kamu tadi Kak Widya? Oke, langsung saja nih aku kenalin pematerinya pada malam hari ini biar kalian yang belum tahu biar nggak makin penasaran nih. Nah, mungkin kepada panitia yang sedang bertugas bisa dibantu share screen. Oke, terima kasih kepada panitia. Nah, kegiatan bincang pena kita yang keempat kali ini teman-teman mengenai Kiat Cerdas Menyusun Bisnis Model Kanvas atau BMC oleh Kak Widya Puspitasari. Wih, bener banget nih kata tadi yang nyebutin Kak Widya Puspitasari. Iya, 100 deh. Semoga rezekinya lancar. Amin. Nah, di sini Kak Widya Puspitasari ini teman-teman dari mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi jurusan angkatan 2018. Mohon maaf, mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi tahun angkatan 2018. Nah, Kak Widya Puspitasari ini hebat loh teman-teman. Kak Widya ini udah menangin banyak banget penghargaan, juga ikut banyak banget organisasi, internship, dan ikut volunteer juga. Nah, aku langsung nih bacainnya ya. Yang paling berkesan atau yang paling bro dari Kak Widya. Pertama, Kak Widya ini udah menangin bronze medal PMI Awards di Pramaga Kemendikbudristek tahun 2020. Yang kedua yaitu juara satu National Science Innovation Expo tahun 2020. Terus lolos pendanaan kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia oleh Kemendikbud RI tahun 2020 sampai 2021. Dan yang terakhir setelah ini menangin medali emas International Athletics Science Project tahun 2021. Wah, aku sampai takjub sih teman-teman. Beneran sih Kak Widya nih keren banget ya. Apa ya? Juara atau penghargaannya dia peroleh tuh bener-bener wow gitu. Kalian kira-kira kenapa ya nggak penasaran teman-teman? Kenapa ya Kak Widya kan bisa sehebat itu? Nah, kalau aku juga penasaran sih kenapa ya Kak Widya bisa sehebat itu. Nah, kita langsung aja nih tanya sama orangnya. Nah, kira-kira Kak Widya udah ada di sini belum? Halo Kak Widya. Halo. Halo Kak Widya. Iya, senang banget nih ketemu Kak Widya yang luar biasa. Nah, berhubung Kak Widyanya udah ada, nah teman-teman, nah langsung aja nih kita sambut pemateri kita Kak Widya. Nah, kepada Kak Widya, boleh nih langsung dimulai pemaparan materinya. Oke, terima kasih Liwaul. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas kan ya teman-teman ya? Terdengar jelas Kak. Oke, boleh tanya dulu ini jadi pesertanya dari teman-teman yang baru join UKM ya? Iya Kak. Kak, magang. Masih Iya, magang, Kak. Kak. Oh ya, masih magang. Ini biasanya kalau teman-teman magang ini
semangatnya ini masih menggelora banget nih teman-teman. Oke, langsung saja ya aku share screen. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu sama teman-teman, di sini aku bukan yang paling pro, bukan yang paling paham betul apa sih mengenai BMC, bukan yang paling paham betul mengenai lomba bisnis, itu enggak. Di sini saya juga masih belajar, tapi di sini saya akan mencoba sharing sama teman-teman pengalaman yang udah aku dapat selama 3 tahun ini ya. Sebelumnya meskipun tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak MC, Mbak Liwaul, aku mau perkenalan lagi nih teman-teman. Namaku Widya Puspitasari, aku mahasiswi Universitas Airlangga angkatan 2018, prodi biologi. Alhamdulillah sekarang sudah memasuki semester 7, sudah waktunya skripsian semester akhir ya. Jadi mohon doanya juga buat teman-teman. Nah, sekarang juga aku sedang menjalankan sebuah buah bisnis, yaitu Plenty Cave dan juga Say Good. Nah, kalau teman-teman penasaran, boleh banget nih stalking di Instagram, kayak gitu. Oke, lanjut langsung aja ya. Sudah terlihatkah? Sudah terlihat share screen saya? Sudah terlihat, Mbak. Oke. Wait ya. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kiat cerdas menyusun bisnis model kanvas atau BMC. Tapi sebelum kita melangkah lebih lanjut ke materi ya, alangkah baiknya kita menggugah semangat teman-teman dulu. Nah, di sini aku Widya Puspitasari, tadi sudah dikenalkan. Kalau teman-teman ingin tahu juga ada Instagram saya, Widya Puspitasari. Nah, kalau berbicara soal BMC ya teman-teman, ini kan mengarahnya itu pasti ke bisnis. Nah, di sini aku mau tanya dulu ke teman-teman yang ada di sini. Kira-kira teman-teman ini kenapa sih teman-teman yang interest di bidang bisnis itu kenapa? Why are you interested in business? Boleh dijawab salah satu aja. Boleh, Lutfiah Nurafifah. Kira-kira kenapa sih kok interest di bidang bisnis? Oke, terima kasih Kak atas kesempatannya. Sebelumnya kenalin, nama aku Lutfiah dari tim Sabda PS. Aku sendiri punya interest di bidang bisnis, karena kalau kita membicarakan tentang bisnis ya, itu erat kaitannya dengan ekonomi. Dan saya ekonomi itu adalah sebuah isu besar yang kalau kita kaitkan dengan fakta yang ada di Indonesia, ekonomi di Indonesia itu sedang sangat tidak stabil. Jadi menurut saya harus berkontribusi sejak dini, gimana caranya saya bisa ikut turut menstabilkan ekonomi Indonesia, yaitu dengan bisnis di usia dini, gitu sih Kak. Oke, mantap banget nih jawaban dari Lutfiah. Jadi benar teman-teman, karena sekarang kita itu bukan generasi yang dulunya cita-citanya ingin jadi tentara, ingin jadi seorang guru, ya mungkin masih ada. Tapi di sini kita itu generasi yang nantinya itu gimana sih dampak apa yang bisa kita berikan ke masyarakat. Nah, salah satunya adalah menjadi seorang entrepreneur seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya Lutfiah. Next. Nah, di sini sedikit cerita mengenai perjalanan ketertarikan saya di dunia bisnis ya, teman-teman. Jadi, tahun 2018 saya mencoba bergabung di Ormawa Beta FST. Jadi, Ormawa ini itu memang bergerak di bidang, fokusnya adalah di bidang kewirausahaan dengan alasan, ya aku ingin benar-benar take action gitu loh di bidang bisnis kayak gitu. Akhirnya setelah bergabung di Beta FST, aku juga memutuskan untuk mengikuti berbagai kegiatan mengenai entrepreneur, entah itu sosialisasi, entah itu perlombaan, entah itu kegiatan pertemuan dengan para pengusaha-pengusaha lain seperti itu. Kemudian aku juga mencoba untuk menjalin circle dengan para wirausaha. Kenapa kok pilih-pilih ya Kak? Bukannya pilih-pilih karena memang tujuan atau goal saya adalah ingin benar-benar take action di bidang bisnis. Tentu saja aku
harus punya lingkungan yang sangat mendukung. Jadi ketika teman-teman ingin memutuskan sesuatu, coba deh cari lingkungan yang sekiranya itu satu jalan atau satu pemikiran dengan teman-teman. Nah, di sana sedikit demi sedikit pasti akan menular semangatnya entah apapun itu pada teman-teman kayak gitu. Kemudian akhirnya aku nyoba mengikuti kegiatan KBMI. Jadi kalau teman-teman tahu KBMI atau PMW itu, kalau KBMI itu kompetisi bisnis mahasiswa, itu pendanaan yang akan diberikan oleh Kemendikbudristek kepada mahasiswa nyai usaha, dan itu pendanaannya nggak main-main. Teman-teman bakal dapat 15-20 juta untuk mendanai usaha dari teman-teman kayak gitu. Jadi sebenarnya KBMI ini semacam PKM. Kalau PKM kan lebih ke riset ya teman-teman. Nah, KBMI lebih ke kewirausahaan. Di KBMI nanti ada yang namanya KMI Award. Jadi KMI Award itu PIMNAS. Kalau PKM kan PIMNAS ya. Kalau KBMI itu KMI Award seperti itu. Nah, di universitas kita sendiri kita itu juga difasilitasi sebuah pendanaan juga. Entah meskipun teman-teman itu masih hanya sekedar ide bisnis. Bisnisku belum jalan nih, Kak, tapi aku nggak punya modal. Jadi teman-teman itu bakal dimodalin sama yang namanya DPKK UNER, kalau teman-teman tahu. Nah, di BPKK nanti ada yang namanya kegiatan PMW. Iya benar, PMW, pendanaan mahasiswa wirausaha. Nah, di situ teman-teman bakal ngajuin nih proposal. Pertama, proposal apa sih, usaha apa sih yang akan teman-teman ajukan untuk didanai. Nah, di situ teman-teman bakal dapat pendanaan mulai dari 5 hingga 19 juta kayak gitu, teman. Dan itu dikhususkan untuk mahasiswa Universitas Airlangga saja. Kemudian aku juga mencoba untuk mengikuti berbagai mentoring kewirausahaan. Salah satunya adalah di Lingkar Sinergis dan juga Develop ID. Kalau teman-teman tahu, Lingkar Sinergis itu komunitas yang bergerak memang di bidang prestasi sih sebenarnya, tapi ada fokusan di kewirausahaannya juga. Kemudian Develop ID ini semacam startup. Kemudian akhirnya dari berbagai perjalanan nomor 1 hingga nomor 5, akhirnya sekarang saya sudah bisa menjalankan bisnis Plenty Cave dan Say Goods. Jadi Plenty Cave ya ini teman-teman agak typo. Plenty Cave ini menjual tanaman hias dan juga hampers, kaktus. Kemudian Say Goods ini saya menjual madu dan juga cookies hampers juga. Nah, sekarang saya juga sedang menjalankan PT ya, atau kalau teman-teman tahu, PT Raja Wali Kreasi Nusantara, kayak gitu. Nah, ini sedikit dokumentasi dari perjalanan awal semester sampai di semester 7 ini. Nah, ini Wise Woman Planner, jadi di sini itu adalah perkumpulan semua wirausaha womanpreneur dari seluruh Indonesia kayak gitu. Nah, kebetulan ketika saya mengikuti PMW itu tadi, kami peserta PMW itu difasilitasi berbagai kegiatan gitu loh. Contohnya kegiatan ini, dan akhirnya di sini kita bisa mempromosikan produk kita kepada orang-orang besar seperti itu. Nah, ini adalah sosialisasi PMW dan ini adalah akte PT yang kami dirikan tahun lalu. Nah, ini ketika lolos pendanaan KBMI. Next. Nah, sebelumnya apa sih Kak bisnis model kanvas itu? Sederhananya ya teman-teman. Bisnis model kanvas ini adalah sebuah abstrak dari proposal bisnis. Abstrak itu kan biasanya untuk paper ya, untuk karya tulis ilmiah, untuk jurnal. Nah,
bisnis model kanvas ini untuk proposal bisnis kayak gitu. Jadi sederhananya adalah bisnis model kanvas ini adalah abstraknya proposal bisnis kayak gitu. Nah, bisnis model kanvas ialah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Jadi sebuah sebuah proposal bisnis itu panjang banget kan teman-teman. Kita harus menjelaskan secara detail konsep bisnis yang akan kita ajukan itu bagaimana. Nah, di bisnis model kanvas ini kita akan menyajikan dengan sangat sederhana, dengan kata-kata yang sedikit, tapi itu sudah mencakup semua keseluruhan dari proposal bisnis dari teman-teman kayak gitu. Dan kalau teman-teman tahu sebenarnya kalau kita ingin membuat BMC sebenarnya ini nggak hanya untuk proposal bisnis aja, tapi ketika kita memang berniat untuk menjalankan sebuah usaha, jadi coba deh kita isi BMC-nya. Nah, ketika kita sudah bisa menyelesaikan semua isian di BMC itu tadi, berarti kita bisa menjawab semua permasalahan yang akan kita jalankan ketika kita menjalankan bisnis nanti. Seperti itu. Nah, kenapa sih menyusun bisnis model kanvas itu sangat penting? Yang pertama itu ya teman-teman, untuk memahami sebuah bisnis yang akan kita jalankan. Tentu saja ketika kita menjalankan sebuah bisnis, kita harus paham betul apa sih rencana atau menjalankan bisnis kita itu nanti itu bagaimana, suppliernya siapa, terus target pasarnya siapa, target marketnya siapa, terus recovery-nya bagaimana, kayak gitu. Yang kedua adalah mempersiapkan sebuah bisnis dengan matang. Yang ketiga, kebutuhan pendanaan. Nah, jadi sebelum kita mengajukan proposal bisnis, tentu saja yang pertama kali dibuat adalah BMC atau bisnis model kanvas kayak gitu. Kemudian yang keempat adalah menggait mitra strategis. Jadi menggait mitra strategis itu ketika kita mencoba untuk memperluas mitra atau memperluas kerjasama dengan orang lain, pasti kita akan memberikan sebuah bisnis model kanvas ini tadi untuk menjelaskan secara keseluruhan tapi singkat, apa sih sebenarnya, bagaimana sih bisnis kita ini nanti kita jalankan, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah menjelaskan kepada pelanggan atau pemasok. Yang nomor 6 adalah upaya menarik sosok penting. Nah, biasanya sosok penting ini adalah investor ya teman-teman. Kalau seumpama teman-teman membutuhkan investor untuk meningkatkan perkembangan bisnis teman-teman. Nah, elemen BMC itu ada. Nah, elemen BMC itu ada apa saja sih teman-teman? Jadi elemen BMC itu ada 9. Yang pertama itu customer segment. Customer segment ini maksudnya apa, Kak? Jadi calon pembeli kita itu siapa aja? Perempuan kah? Laki-laki kah? Umurnya itu berapa aja? Kemudian pekerjaannya itu kira-kira siapa? Yang kedua adalah value proposition. Sederhananya, value proposition ini adalah kelebihan atau keunikan dari bisnis atau produk kita. Terus yang ketiga adalah customer relationship. Nah, bagaimana hubungan kita dengan customer. Yang keempat adalah channel atau mitra. Yang kelima adalah key activities atau aktivitas yang akan kita lakukan ketika kita menjalankan bisnis. Yang keenam adalah key resource. Yang ketujuh adalah key partner, revenue stream, dan cost structure. Nah, tujuannya apa sih, Kak, membuat sebuah BMC itu? Jadi teman-teman ketika kita sudah membuat BMC itu artinya kita itu mempersiapkan segala kemungkinan terburuk yang akan terjadi pada sebuah bisnis. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa BMC ini menjawab semua permasalahan bisnis Anda. Contoh nih, aku mau jualan jualan
jus alpukat. Nah, tapi alpukatnya itu dari mana? Nah, di BMC ini sudah dijelaskan bahwa oh nanti aku alpukatnya ambil langsung di petani alpukat di daerah sini. Nah, di situ teman-teman. Kemudian yang kedua adalah membentuk kerjasama dengan perusahaan lain untuk saling menguntungkan. Nah, dari BMC yang kemudian dilanjutkan dengan bisnis plan atau proposal bisnis. Proposal bisnis atau rancangan bisnis tadi, kita itu bisa mengajukan BMC dan proposal bisnis kita itu ke perusahaan-perusahaan untuk bisa menjalin kerjasama yang saling menguntungkan, seperti itu. Yang kemudian adalah mengundang orang-orang tertentu untuk bekerja sama. Terus yang terakhir adalah menjadikan akuisisi lebih dapat direalisasikan dan fokus tujuan bagi pengusaha. Jadi ketika kita membuat sebuah BMC, kita juga biasanya membuat sebuah patokan bahwa bisnisku nanti seperti ini. Jadi ketika menjalankan bisnis itu ada 3 tahap, teman-teman. Rencanakan, lakukan, evaluasi. Nah, ketika kita mencoba merencanakan dengan adanya BMC, kemudian dilanjut dengan proposal bisnis plan, kita sudah memasuki 1 tahap penting. Kemudian ketika kita take action atau menjalankan sebuah bisnis, berarti kita sudah kalau seumpama ada yang berbeda dengan rencana kita, nah disitulah kita melakukan evaluasi di tahap ketiga. Oke, next. Belum. Ini aku mau ganti PPT dulu ya. Nah, di sini aku mau lebih jelasin apa itu bisnis model kanvas. Kebetulan aku ini gunain PPT dari Ibu Tri Siwi Agustina. Beliau salah satu koordinator kewirausahaan PPKK UNER. Bisa dibilang beliau adalah orang penting yang berkontribusi kepada kewirausahaan atau usaha yang dijalankan mahasiswa Universitas Airlangga. Jadi beliau itu yang membimbing kami di PMW, di berbagai perlombaan yang diadakan oleh Kemendikbud seperti KBMI, KIBM, dan lain sebagainya. Nah, beliau ini yang membimbing kita. Nah, selanjutnya, manfaat BMC itu apa sih sebagai potential partner dan funding institution seperti yang saya jelaskan tadi ya, di next aja. Nah, ini teman-teman modelnya bisnis model kanvas itu seperti ini. Semua bisnis model kanvas, apa itu namanya, template-nya pasti seperti ini. Entah mungkin dari awalnya pasti di sini itu key partner, key activity, key result, cost structure, revenue stream, channel, customer segment pasti seperti ini. Mungkin desain dari kanvasnya saja yang berbeda, tapi kurang lebih seperti ini, kayak gitu. Nah, core bisnisnya dari BMC itu apa sih? Di sini kita menjelaskan mengenai produksi dari bisnis kita itu bagaimana, distribusinya bagaimana, penjualannya bagaimana, kemudian pemasarannya itu bagaimana, kayak gitu. Lanjut ya ke segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu masuk ke customer segment. Nah, di sini kita menjelaskan bagaimana sih cara menentukan pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis kita. Jadi, perlu diingat ya teman-teman, ketika kita membuat sebuah BMC ataupun proposal bisnis, tidak boleh yang namanya menuliskan bahwa target market atau segmentasi pasar kita adalah semua kalangan. Itu sangat-sangat tidak boleh atau sangat haram di dunia bisnis ya. Karena apa? Contoh produk teman-teman adalah jus alpukat, lagi-lagi jus alpukat ya. Masa kalau seumpama teman-teman itu nulisnya adalah target pasarnya itu semua kalangan, apakah anak bayi yang baru lahir itu langsung dikasih jus alpukat? Itu kan juga enggak. Jadi teman-teman harus menspesifikasikan target pasar dari jus alpukat itu siapa, laki-laki kah, perempuan kah, kira-kira pekerjaannya apa, kebiasaannya yang bagaimana. Contoh nih, kita ini Kak, itu orang-orang yang sangat memperhatikan dunia kesehatan atau kesehatan diri. Karena apa? Karena alpukat ini kan sangat sehat ya. Nah, kayak gitu itu bisa jadi.
Karena kebutuhan masing-masing konsumen itu berbeda-beda. Contoh lain nih, apa ya? Jasa pembersihan roll bayi, strolling bayi, itu loh tempat pendorongan bayi. Itu target pasarnya siapa, Kak? Nah, di sini target pasarnya adalah ibu-ibu wanita karir yang biasanya mereka itu tidak sempat untuk membersihkan peralatan bayinya. Jadi kami itu memberikan sebuah jawaban dari permasalahan seperti itu. Nah, segmentasi pasar ini bisa dikelompokkan dari berbagai hal. Biasanya itu dari umur, demografi, psikografi, kayak gitu. Itu ada 4, teman-teman. Nanti bakal dijelaskan ketika teman-teman mendapat materi tentang bisnis plan, karena itu terlalu spesifik kalau saya jelaskan di sini. Nah, secara garis besarnya itu disegmentasikan itu dari daya belinya bagaimana, gaya hidupnya bagaimana, tinggal di mana, pekerjaannya, gender, perilaku, dan seterusnya. Kemudian teman-teman itu juga harus mengenali dengan baik pembeli Anda. Karena apa? Karena ini itu kunci ya teman-teman. Kunci ketika teman-teman membuat BMC kayak gitu. Next adalah mengetahui perilaku, kira-kira perilaku konsumennya itu suka yang bayar cashless atau kontan payment, kemudian yang suka mensupport small business atau yang biasanya beli lewat marketplace kah, lewat sosial media kah, seperti itu. Nah, ini contoh segmentasi produk sepatu batik tadi sudah sedikit saya jelaskan. Kemudian value proposition atau keunikan, kelebihan dari bisnis kita. Nah, value proposition ini teman-teman, kita itu menawarkan apa sih pada bisnis yang sudah kita tawarkan itu? Kebaruannya itu apa? Bedanya dengan bisnis yang sudah ada itu apa? Apakah dari harga kah, atau dari kualitas kah, atau dari distribusinya kah? Seperti itu. Nah, ini contohnya bidang kuliner, bidang jasa, dan bidang IT. Nah, ini contoh salah satu kombinasi dari value proposition. Nah, nasi or nisi. Nah, ini kan ayam ya. Kalau gini kan agak ribet. Nah, kita menawarkan sebuah makanan yang lebih mudah dimakan. Jadi dibungkus kayak nasi onigiri. Kemudian customer relationship. Apa sih maksudnya customer relationship itu, Kak? Jadi customer relationship ini, teman-teman, apa sih hubungan kita dengan pelanggan? Nah, itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah relation adalah bagaimana caranya kita menarik perhatian customer. Nah, biasanya kalau saya narik perhatian customer di bisnis saya yang Plenty Cave yang jual tanaman hias itu, saya mencoba ngasih edukasi gimana sih cara merawat tanaman. Terus saya juga ada ngasih semacam jokes tanaman atau meme seperti itu kan. Sekarang meme itu lagi ngehits banget. Kemudian saya mencoba untuk membuat konten TikTok. Nah, konten TikTok itu sangat potensial banget ya teman-teman. Kalau seumpama teman-teman itu punya usaha, coba deh ditaruh di TikTok, itu bakal nge-up atau mengenalkan bisnis teman ke lebih luas gitu orientasinya. Kemudian referrals, menyebarkan berita baik. Nah, edukasi seperti itu. Retensi, mempertahankan konsumen dalam jangka panjang. Nah, maksudnya apa sih? Nah, ketika konsumen yang udah masuk dalam bisnis teman-teman itu masuk, bagaimana caranya teman-teman itu mempertahankan konsumen itu bisa tetap bertahan dengan produk kita. Contohnya nih, aku menjual madu. Nah, madu asli kan, madunya 100% asli. Di situ aku mencoba mempertahankan konsumen itu dengan menginformasikan pertama kali adanya diskon promo itu kepada orang-orang yang pernah beli ke saya. Jadi informasi apapun itu, penerima pertama adalah
customer kita yang sudah pernah beli atau bisa dibilang database, customer database seperti itu. Kemudian recovery, mengobati konsumen yang kecewa, menghubungi kembali konsumen yang lama. Recovery itu maksudnya bagaimana caranya kita menghadapi kalau seumpama ada customer kita itu yang kecewa dengan bisnis kita, teman-teman. Contoh nih, saya kan mengirim tanaman ya ke berbagai tempat. Nah, tanaman ini agak krusial karena bisa-bisa nanti kalau sampai itu entah daunnya rontok, entah mati, entah apapun. Nah, di situ saya mencoba ngasih recovery dengan memberi sebuah cashback. Cashback atau seumpama tanamannya itu mati, benar-benar mati, akan kami berikan tanaman yang baru tanpa membayar lagi. Seperti itu tuh salah satu recovery. Contoh lagi, teman-teman menjual sebuah makanan. Nah, makanannya itu ternyata sampainya itu makanannya udah remek atau udah rusak. Nah, gimana nih teman-teman ngasih recovery-nya? Entah itu ngasih diskon atau ngasih dikasih balik atau dikasih dengan produk yang baru. Nah, itu salah satunya. Relation tadi sudah dijelaskan satu-satu. Kemudian adalah ini udah, retensi juga udah. Channel. Nah, channel ini menjelaskan bagaimana teman-teman itu menjangkau pelanggan teman-teman. Jadi bagaimana caranya pelanggan itu tahu produk kita. Contohnya entah itu dari sosial media, entah itu dari marketplace, ads atau iklan, entah itu teman-teman mencoba optimize. Jadi teman-teman itu ketika orang nyari produk di Google nih, contoh tanaman hias. Nah, web teman-teman itu masuk paling atas nih, itu namanya SEO. Awareness ini bukan terlalu, langsung aja ke key activities. Nah, maksudnya apa sih key activities? Key activities itu aktivitas apa yang akan teman-teman lakukan ketika menjalankan bisnis. Contoh, karena saya menjual tanaman, jadi saya melakukan perawatan tanaman, mencari supplier tanaman, kemudian membuat konten, itu salah satu key activities dalam sebuah bisnis. Key resource atau menjelaskan sumber daya yang harus dimiliki key activities. Kayak gitu untuk mencapai value proposition, key resource. Jadi paham nggak teman-teman? Jadi key resource itu apa yang harus dibutuhkan, apa yang kita butuhkan ketika kita menjalankan bisnis. Contoh nih, saya menjalankan perawatan tanaman kan, saya menjalankan bisnis menjual tanaman. Nah, kan saya harus melakukan perawatan tanaman. Nah, apa sih contoh-contoh dari perawatan apa sih barang-barang yang saya butuhkan untuk merawat tanaman? Tentu saja sekop, entah itu semprotan untuk menyiram bunga dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, ini key activities, key partnership. Nah, key partnership ini maksudnya adalah pihak-pihak yang mendukung atau menunjang key activities dan key resource dengan tujuan untuk mencapai value proposition yang ditawarkan. Contohnya pengrajin. Kalau di bisnis saya ada supplier, distributor, JNE, JNT, Shopee sebagai marketplace penjualan. Seperti itu ya, paham ya teman-teman? Kemudian selanjutnya adalah revenue stream atau rincian biaya-biaya pendapatan dari key activities yang sudah dilakukan. Nah, contohnya revenue stream dari usaha saya adalah pastinya adalah penjualan bunga. Kemudian yang kedua adalah konsultasi, seperti itu. Cost structure. Nah, cost structure ini adalah contoh rincian-rincian biaya yang harus teman-teman keluarkan untuk melakukan key activities. Contohnya beli bahan baku, atau pembayaran bayar karyawan, atau biaya pemeliharaan, atau biaya listrik, kayak gitu. Nah, udah selesai, kita lanjut ke PPT yang satunya. Nah, di sini tadi udah coba aku jelasin semua sih mengenai BMC. Aku nyoba wait. Nah, ini aku jelasin sedikit soal bisnis plan. Jadi, bisnis plan itu ketika kita sudah mencoba membuat bisnis model kanvas, tentu saja kita membuat bisnis plan.
yang isinya itu latar belakang, tujuan, produk, manajemen, pemasaran. Ini contoh struktur dari BP, sebenarnya banyak sekali tergantung dari pihak yang memberikan, yang akan kita play BP kita. Nah, bagaimana sih cara membuatnya? Yang pasti singkat, padat, terorganisir, menjanjikan, tidak melebih-lebihkan, signifikan, fokus, dan sesuai dengan target pasar. Nah, kemudian kira-kira apa sih Kak, event apa saja yang bisa kita ikuti ketika kita ini membuat bisnis model kanvas? Nah, ini contohnya. Yang pertama adalah program mahasiswa wirausaha atau PMW. Nah, ini sudah sempat saya jelaskan ya teman-teman. Jadi di sini setiap tahun DPKK UNER itu pasti menyelenggarakan event ini, yaitu program mahasiswa wirausaha. Jadi mereka akan memberikan pendanaan kepada teman-teman mahasiswa UNER, khusus mahasiswa UNER yang mempunyai usaha ataupun cuma hanya punya ide bisnis. Jadi ada dua, yang sudah punya usaha berjalan, kemudian yang hanya punya ide bisnis. Nah, tentu saja tahapannya itu banyak, teman-teman. Yang pertama kita apply, apply BMC sama proposal bisnisnya. Kemudian diseleksi, setelah itu kita akan mendapatkan sebuah mentoring secara intens ya, gimana biar usaha teman-teman itu berkembang ketika mengikuti PMB hingga akhirnya nanti bisa mendapatkan pendanaan. Nah, itu tadi. Nah, keuntungannya apa sih ikut PMB ini? Yang pertama itu mendapatkan fasilitas pengembangan usaha. Nah, di sana teman-teman itu pasti bertemu dengan orang-orang yang sepemikiran atau sejalan dengan teman-teman. Karena memang mereka itu kayak udah punya usaha semua gitu loh. Jadi mereka bisa menambah semangat teman-teman ketika teman-teman loyo ketika menjalankan usaha. Karena ketika kita menjalankan usaha, yang pertama itu yang pastinya adalah konsisten. Ketika suatu saat teman-teman udah mulai capek nih, aduh capek usahaku nggak untung-untung. Nah, di situ teman-teman itu punya lingkungan yang sangat mendukung. Akhirnya mereka itu mencoba memberikan semangat, mentransfer semangat pada teman-teman. Kemudian relasi. Kenapa kok saya bilang relasi? Karena ketika kita menjalankan usaha, kemudian kita mempunyai relasi yang sangat luas, itu sangat potensial untuk bisnis kita. Karena apa? Karena yang mengenal bisnis kita semakin banyak, entah itu dari relasi kita sendiri. Kemudian yang terakhir adalah uang pendanaan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, sebenarnya setiap tahun itu berbeda-beda. Bisa tapi kalau sekarang itu 5 sampai, kalau 2018 ketika saya ikut PMB pertama itu 5 juta sampai 19 juta, kemudian yang kemarin itu sampai 10 juta, dan sekarang itu 8 juta, seperti itu teman-teman. Tapi itu sangat-sangat banyak banget ya kalau dibilang buat modal. Satu yang sudah saya ikuti selama 2 tahun ini, program kewirausahaan mahasiswa Indonesia atau PKMI atau KBMI, ini namanya itu berubah-ubah. Namanya itu berubah-ubah ya teman-teman. Nah, di sini syaratnya kalau KBMI itu teman-teman itu harus mempunyai bisnis yang sudah berjalan. Nah, di situ. Nah, kemudian kita meng-apply atau meng-upload bisnis kita, kemudian kita dapat pendanaan kayak gitu. Kalau sesuai seleksi, kalau kita berhasil seleksi atau lolos pendanaan, teman-teman bisa dapat pendanaan sekitar 15 sampai 20 juta. Kalau tahun 2020 kemarin saya hanya dapat 15 jutaan, kemudian tahun ini meningkat saya dapat 18 juta, seperti itu. Nah, di sini proses KBMI, jadi ada yang khusus startup, ada yang khusus pendampingan juga. Ini seleksi internal dulu, kemudian diseleksi oleh Kemendikbud, kemudian mendapatkan penerimaan, atau kemudian kita melakukan KMI World atau KMI Expo. Apa sih KMI World atau KMI Expo? Sama halnya dengan Pimnas ya teman-teman. Tapi di sini kita itu kayak mempromosikan atau
mempresentasikan produk kita kepada khalayak umum. Next, nah ini salah satu lomba bisnis plan. Kalau teman-teman masih, Mbak aku mau nyoba yang BMC dulu nih, masih belum paham soalnya yang bisnis plan. Nah, ada juga lomba yang khusus BMC, di UNER juga ada di Beta, promosi ya teman-teman. Di Beta itu setiap tahun ngadain lomba bisnis competition, tapi sekarang di tahun ini udah selesai. Teman-teman bisa ikut tahun depannya. Dan terima kasih. Sekian materi yang saya berikan. Wah, makasih Kak Widya. Pemaparan materinya keren banget ya teman-teman. Wah, aku yang dengerin aja beneran dapat ilmu sih, beneran tahu yang awalnya nggak tahu BMC itu apa jadi tahu. Penjelasan Kak Widya juga keren sih teman-teman, hebat banget Mbak Widya. Makasih ya Mbak. Ya. Nah teman-teman. Tadi kan pemaparan materi dari Kak Widya kan keren banget ya. Nah, pasti teman-teman nih pasti langsung tahu ya gimana cara menyusun bisnis model kanvas yang keren. Nah, oke, setelah pemaparan materi ini mungkin dari teman-teman nih ada yang masih kepo atau ada yang punya pertanyaan buat Kak Widya seputar materi yang tadi jelaskan. Nah, boleh banget nih teman-teman raise hand sama on mic. Atau mungkin kalau teman-teman ada terkendala jaringan, boleh banget nih diketik di kolom komentar dengan menyebutkan atau menuliskan nama dan fakultas serta asal jurusan. Nah, gimana teman-teman? Mumpung ada yang ada Farah nih. Gimana nih Kak Widya? Dikumpulin dulu apa langsung dijawab nih? Bisa langsung dijawab saja. Nanti biar ingat. Kadang lupa pertanyaannya nanti. Oke Kak, oke. Nah mungkin untuk ini Farah, ya itu yang angkat tangan itu mungkin bisa langsung on mic, boleh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf saya tidak menyalakan kamera dikarenakan saya sedang part time juga ya Kak ya. Jadi nama saya Farah Soraya dari Fakultas Vokasi Prodi Teknik Gigi. Di sini saya ingin menanyakan, mungkin pertanyaannya kayak agak OOT gitu tapi masih berhubungan. Jadi kan kalau di kuliah ini ada yang namanya danus gitu kan ya Kak ya. Nah, gimana strateginya supaya kayak danusnya itu menghasilkan uang? Kayak jadi danusnya tuh beneran menghasilkan dana buat usaha kayak gitu, bukan biasanya kan kalau kita posting danus gitu orang-orang pada ngetap-tap aja kayak di skip terus kalau misalnya pas posting danus tiba-tiba kayak viewers story itu juga menurun kayak gitu, padahal kan itu juga perlu kan ya Kak danus kayak gitu. Jadi gimana, ada tips and triknya atau ada strateginya nggak Kak? Terima kasih Kak. Oke, jadi gimana caranya kita nge-push agar jualan yang kita upload di online ya, di sosial media itu benar-benar ada pembelinya. Jadi yang pertama tentu saja kalau danus itu memang di kalangan mahasiswa itu membosankan ya teman-teman. Jadi mahasiswa itu sudah paham betul apa sih tujuan dari danus ini. Nah kalau seumpama teman-teman berniat bagaimana sih caranya biar danus secara online ini benar-benar menghasilkan uang. Nah tentu saja teman-teman harus membuat value proposition ya, value proposition yang baru, caranya menarik customer yang benar-benar sesuai dengan target market produk yang teman-teman jual. Jadi kalau seumpama ya teman-teman ini menjual sebuah produk bayi, kemudian ternyata pertemanan di sosial media, contoh Instagramnya teman-teman itu kalangan mahasiswa, kira-kira siapa yang tertarik? Nggak ada kan? Soalnya kita mahasiswa itu nggak mempunyai apa ya, tidak punya agensi untuk membeli produk itu. Jadi kalau seumpama teman-teman ingin menjual dan menghasilkan, coba teman-teman cari tahu dulu target marketnya itu siapa. Nah, ketika sudah tahu target marketnya, cari pertemanan yang sesuai dengan target market itu tadi,
terus coba untuk membuat konten yang sekiranya mengedukasi dulu deh, sekiranya orang-orang itu bisa tahu produk dari teman-teman itu tadi, kayak gitu. Kalau dari aku seperti itu sih, Farah. Tasya ya tadi. Baik Kak, terima kasih Kak. Sama. Penanya pertama ya Kak. Nah ini udah ada yang kepo lagi nih dari penanya kedua. Mungkin bisa langsung on cam buat Lutfia Nur Afifah. Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Perkenalkan, saya Lutfia Nur Afifah dari tim SAP DPS. Ini pertanyaan saya mengenai BMC. Ini kan dia dijelaskan kalau BMC ini masuk dalam bisnis plan yang disajikan supaya bisa disajikan secara jelas dari awal sampai akhir sudah mencakup semuanya, tetapi hanya saja lebih tegas gitu ya Kak, lebih simpel lah. Nah pertanyaan saya, ketika kita mau bisnis plan, apakah kita perlu analisis SWOT Kak? Terima kasih. Mohon maaf, ini yang terakhir-terakhir agak putus-putus ya suaranya kok Andi aku. Bisa diulangi? Oke Kak. Jadi kan tadi BMC ini untuk ini ya Kak, untuk memaparkan bisnis plan kita, tetapi lebih simpel gitu. Nah, pertanyaan saya kalau misalnya kita mau bikin bisnis plan, apakah kita perlu melakukan analisis SWOT juga Kak? Kayak gitu. Terima kasih. Oke, apakah kita itu? Seperti itu. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, sama-sama. Makasih ya atas pertanyaannya. Nah, langsung aja ini Kak, ada lagi nih Kak pertanyaan yang ketiga dari Gita _Nabila Aisyah. Mungkin bisa langsung on mic. Oke Kak, terima kasih kesempatannya sebelumnya. Saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Aisyah Masbucin, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jauh-jauh juga sih dari. Nah, apa sih Kak ilmu dasar yang membantu banget buat kita para mahasiswa yang ingin kuliah di perusahaan ataupun mahasiswa yang udah punya udah punya bisnis buat ngembangin bisnisnya lagi nih Kak. Jadi kan kita nggak semata-mata langsung terus tanpa ilmu gitu Kak. Apa sih ilmu dasar yang penting banget kita buat kewirausahaan? Terima kasih. Oke, ilmu dasar yang harus kita punyai ketika kita mau berwirausaha adalah keberanian. Kenapa? Kenapa seorang pengusaha itu nggak butuh pinter, tapi butuh berani. Kayak gitu. Jadi ketika kita seorang yang ilmunya banyak nih, entah itu penyusunan BMC, apapun itu, kita bisa bikin konten semacamnya, tapi ketika kita nggak berani buat take action, kita nggak bakal bisa menjalankan sebuah usaha kayak itu tadi. Nah, kenapa keberanian itu paling penting? Karena biasanya seorang yang mau memulai usaha itu banyak pikiran. Maksudnya banyak overthinking. Kira-kira nanti ada nggak ya yang beli produkku, kira-kira nanti produkku laku nggak ya, dengan aku nanti rugi, kayak gitu. Nah sebenarnya itu teman-teman nggak usah khawatir, karena teman-teman akan menjalani tahap-tahap ketika teman-teman melakukan wirausaha. Contoh pertama, ketika teman-teman udah berani take action, itu udah poin plus banget. Nah di situ ketika teman-teman udah mendapatkan sebuah kerugian nih, akhirnya teman-teman berpikir kan, kira-kira kenapa sih aku kok bisa rugi? Nah, dari situ teman-teman mengevaluasi, kemudian mencoba untuk menginovasi produk atau memperbarui produk yang sesuai dengan permintaan, seperti itu. Jadi, nggak ada ilmu dasar yang harus dipunyai oleh seorang pengusaha, tapi yang harus
dipunyai adalah sebuah keberanian untuk take action seperti itu. Ya. Oke, di sini ada yang tanya dari chat ya, aku baca terlebih dahulu yang atas. Kak izin bertanya, untuk pendaftaran program mahasiswa wirausaha PMB kan sudah ditutup sejak 20 Maret 2021, lalu kira-kira akan dibuka lagi kapan ya? Terima kasih. Oke, jadi akan dibuka lagi Maret 2022. Jadi sebelumnya kenapa sih kok saya tahu betul mengenai PMB, karena memang sejak 2018 saya sudah mengkoordinasi mahasiswa FST untuk mengikuti PMB seperti itu. Itu akan dibuka setiap tahun, biasanya memang dari Februari Maret itu pendaftaran, kemudian seleksi, dan akhirnya sekarang sudah mulai pencairan pendanaan seperti itu. Lanjut ke pertanyaan kedua. Selamat malam Kak, saya Mas Uliatin Nafila, halo dari tim Zahid Asmi Ibrahim. Izin bertanya Kak, dalam memulai bisnis pasti ada sedikit rasa ragu, takut gagal sehingga kita stuck di situ-situ saja dan tidak berani memulai. Kira-kira bagaimana cara mengatasi hal tersebut ya Kak? Terima kasih. Nah ini terjadi pada saya, karena jujur saja saya baru benar-benar bisa menjalankan sebuah bisnis itu di semester 5 kemarin. Jadi selama 4 semester, dari semester 1 hingga semester 4 itu saya cuma mengumpulkan niat dan mengumpulkan ilmu yang sekiranya nanti bisa saya aplikasikan setelah saya benar-benar menjalankan bisnis. Jadi memang sangat susah teman-teman menjalankan atau memulai sebuah bisnis itu. Tapi goal saya ketika saya semester 1 tadi, gak apa-apa di 2 tahun ini aku nyoba belajar dari teman-temanku yang udah mulai usahanya. Nah di situ pasti aku dapat ilmunya, aku dapat motivasinya, aku dapat semangatnya, sehingga kelak di semester 5 aku harus bisa langsung take action kayak gitu. Jadi teman-teman harus bisa memprogram kira-kira kapan teman-teman mengumpulkan niat, kapan teman-teman membuat perencanaan, dan take action-nya kapan. Tapi yang paling penting adalah disegerakan take action-nya, jangan ditunda, jangan ragu, karena percaya aja kalau kita benar-benar bisa membuat produk yang menjawab permasalahan orang lain, produk yang dibutuhkan di sekitar kita atau di lingkungan kita, pasti adalah customer-nya seperti itu. Next ya, perkenalkan nama saya Rofida Sheila Naulana. Mohon maaf saya mengirimkan pertanyaan pada kolom chat dikarenakan ramai. Oke, nggak apa-apa. Tips presentasi pada saat lomba itu bagaimana saja ya, PPT, pembacaan khusus, dan BMC. Nah, kalau tips presentasi sebenarnya ada sendiri sih. Yang penting ketika kita presentasi, PPT-nya itu nggak boleh banyak tulisan, kemudian intonasi suara, kemudian cara kita menyapa orang, entah itu juri, itu bagaimana, seperti itu. Kemudian ketika kita presentasi di bidang bisnis, tentu saja bagaimana caranya kita mencoba mempresentasikan produk kita sehingga juri atau reviewers atau orang-orang yang melihat presentasi kita itu akhirnya tertarik dengan produk kita, seperti itu. Next ya. Selamat malam Kak, saya Alsya Alaika dari kelompok Ivan. Untuk pendanaan PMB itu kan syaratnya harus memiliki usaha sendiri. Apakah bisa didanai? Terima kasih Kak. Nah, iya, jadi PMB itu ada 2 kategori ya teman-teman, bisnis berjalan atau bisnis atau hanya ide bisnis. Jadi kalau teman-teman punya ide bisnis itu bisa diajukan di PMB. Kemudian produk orang lain itu boleh, asalkan itu produk atas nama kamu. Kamu itu mencoba mencoba memperbarui produk itu dan kamu ajukan sebagai produk kamu, itu boleh banget seperti itu. Ada lagi pertanyaan ini yang raise hand masih belum ya? Dari Fauzan ya? Boleh silakan. Ya, terima kasih Kak. Sebelumnya selamat malam. Perkenalkan nama saya Liviandi Caulandari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya mau izin bertanya Kak. Kita tuh kan seandainya kan kita tuh udah punya rencana nih,
mau bisnis apa, terus habis itu tuh udah sampai ke tahap ini, udah sampai kayak yang rinci gitu, tapi kita tuh terkendala dana. Nah, terus gimana caranya kita bisa mendapatkan dana terlebih dahulu gitu. Itu sih, Kak. Oke, kalau masalahnya dari dana ya, kalau teman-teman emang benar-benar niat nih coba menyisihkan sedikit demi sedikit ya uang saku teman-teman. Nah, kalaupun memang seumpama teman-teman nggak punya dana, ya udah itu tadi coba teman-teman ikutkan ke berbagai lomba bisnis plan yang nantinya bisa dapat apa itu namanya pendanaan kayak gitu. Nah, ini kalau teman-teman tahu teman-teman nggak punya dana tapi benar-benar ingin menjalankan sebuah bisnis, ada yang namanya sistem dropshipper. Jadi teman-teman itu menjual produk lewat marketplace seperti Shopee, Tokped ataupun apa itu namanya sosial media. Nah, di situ teman-teman hanya menjualkan kembali dengan merek teman sendiri, merek atau di toko teman-teman sendiri, kemudian teman-teman hanya menyalurkan ke penjual aslinya. Jadi teman-teman cuma menjual kembali dengan harga yang berbeda, yang pastinya dengan harga yang lebih mahal ya untuk mengambil keuntungan. Dan di situ teman-teman nggak ngapa-ngapain, cuma menyalurkan aja. Jadi ketika ada orang pesan, ya udah teman-teman pesan ke penjual aslinya, terus dikirim langsung ke alamat pembeli dari teman-teman kayak gitu. Jadi dropshipper ini cukup menguntungkan ya kalau di marketplace seperti Shopee dan juga Tokopedia. Nah, caranya, trik and triknya dropshipper itu biasanya teman-teman bisa cari di YouTube, itu banyak banget yang sharing-sharing kayak gitu. Oke. Terima kasih, Kak. Oke. Ini ada yang tanya lagi ya? Selamat malam Kak, saya lalu. Mohon maaf, ketika udah lolos lomba bisnis plan, apakah akan dilanjutkan dengan mentoring hingga inkubasi Kak? Terima kasih. Nah, kalau lomba bisnis plan itu berbeda dengan pendanaan ya. Kalau lomba bisnis plan itu kompetisi. Lolos finalis, ya udah kita mempresentasikan, kemudian diambil juara 1, 2, 3-nya kayak gitu. Jadi berbeda dengan pendanaan. Kalau kompetisi hanya untuk mencari pemenang ya, pemenang proposal terbaik. Kalau pendanaan itu memang memberikan sebuah dana kepada usaha teman-teman seperti itu. Ada lagi yang tanya. Wah, ini antusiasnya banyak banget ya. Sampai ya Kak, ini banyak banget nih Kak yang kepo-kepo nih. Ya teman-teman keren-keren nih. Ini Kak ada dari Imam Usman Kak. Aku bacain ya Kak biar kakaknya nggak capek-capek. Halo Kak, perkenalkan saya Teresa dari kelompok Imam Usman. Nah, saya izin bertanya Kak, apakah Kakak memiliki tips and trick dalam mengisi BMC bagian Key Resource? Terima kasih Kak. Oke, key resource tadi udah aku jelasin ya apa saja bahan atau alat yang kita butuhkan ketika kita menjalankan key activity untuk menuju value proposition atau kelebihan dari produk kita. Contoh nih, trik and trick ya, yang ditanya trik and trick gimana caranya, di situ teman-teman nggak usah ngisi terlalu banyak. Contoh ya, teman-teman menjual sebuah makanan mie pedes itu nggak usah ditulis sendok, garpu, piring, terus panci untuk merebus, itu nggak perlu. Jadi teman-teman cuma di situ tulis aja supplier mie atau supplier bahan baku dari teman-teman, kemudian packaging yang kemudian pokoknya bagian penting dalam menunjang value proposition dan key activities. Atau di situ teman-teman punya key value proposition-nya, kalau makan di sana itu bakal dapat free sumpit atau apapun di situ, itu boleh ditulis karena itu benar-benar menunjang untuk value. Yang penting jangan ditulis terlalu rinci karena nanti terlalu banyak akhirnya jelek kalau ditulis di BMC kayak gitu. Gitu. Oke, ini nggak ada yang tanya lagi kah? Oh, nggak ada. Iya, ini masih belum. Fauzan Al-Rashid ini yang reset ini tadi udah tanya apa belum ya? Udah dia udah tanya. Oh ya, ya. Boleh jelasin. Oke. Nah, kayaknya nggak ada yang tanya lagi nih, Mbak. Apakah teman-teman ada yang mau tanya
Gini, Mungkin kalau teman-teman sebenarnya masih ada yang mau ditanyakan atau nanti kepikiran mau bisnis ini tapi bingung nih, boleh kok teman-teman kontak saya welcome banget. Teman-teman bisa menghubungi saya melalui WA ataupun Instagram. Di Instagram saya @widyapuspitasari ataupun LinkedIn ataupun apapun itu boleh. Kalau nomor WA nanti boleh minta panitia ya. Ada kok di panitia kayak gitu. Saya welcome banget buat bantu teman-teman, entah itu ngoreksi proposal bisnis plan juga boleh kayak gitu. Jadi nggak usah suka. Oke, Kak Widya, makasih banget ya tuh teman-teman. Jadi berhubung karena keterbatasan waktu, kalau misalnya teman-teman ada yang mau dikepo-kepoin lagi nih soal BMC, bisa langsung PC personal ke Kak Widya. Udah diizin tuh sama Kak Widya, udah dibolehin. Nah, oke, terima kasih Kak Widya. Sama-sama. Makasih banget Semangat Kak. ya guys. Ya, oke teman-teman. Untuk selanjutnya, tadi kan kita udah materi ya, terus udah ada sesi tanya jawab juga nih. Nah, apalagi nih selanjutnya, hayo. Nah, seperti BPN sebelumnya, pasti ada penugasan nih teman-teman. Nah, penugasan kali ini bakalan aku jelasin. Nah, mungkin kepada panitia yang bertugas bisa dibantu saya screen. Oke, terima kasih kepada panitia. Nah, penugasan BIPEN kita yang keempat kali ini, teman-teman, yaitu membuat kerangka BMC secara berkelompok. Jadi, ini berkelompok, teman-teman. Jadi, nggak susah-susah banget kok. Yang pertama, peserta magang ini wajib ngumpulin penugasan dengan kelompok sesuai arahan LO. Yang kedua, tidak ada format khusus teman-teman, baik batasan kata atau halaman, font, margin, dan sebagainya. Jadi tergantung kreativitas kalian. Nah, yang ketiga, tugas ini dikumpulkan secara individu dalam bentuk PDF dengan format nama underscore fakultas underscore nama kelompok underscore nomor subkelompok melalui Google Form yang telah disediakan oleh panitia. Nah, jadi jangan lupa ya, jangan bingung lagi soal tempat pengumpulannya. Terus yang keempat, pengumpulan ini paling lambat. Dicatat nih teman-teman. Pada hari Minggu 10 Oktober tahun 2021 pukul 23.59. Dicatat yang benar ya, jangan sampai terlambat loh teman-teman. Nah, kalau udah ngumpulin, jangan lupa nih konfirmasi kepada LO kelompok setelah mengumpulkan penugasan. Nah, itu kalau boleh nih di SS nih, di foto, dicatat nih ketentuannya biar nggak lupa nih teman-teman. Oke, terima kasih kepada panitia. Nah, tadi kan kita dari awal sampai akhir kan udah itu ya pemaparan materi, udah penjelasan tentang penugasan ya. Nah, sebelum aku akhiri, mungkin kepada panitia yang bertugas bisa melakukan sesi dokumentasi nih. Nah, buat teman-teman yang belum on cam atau nggak berhalangan untuk on cam, boleh banget nih on cam teman-teman. Yuk, yang belum on cam yuk. Gimana? Kepada panitia, apakah sudah bisa didokumentasikan? Mungkin teman-teman nih yang belum on cam bisa on cam nih. Halo? Oke, aku pandu ya, mulai dari slide 1. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Udah.
Terima kasih kepada panitia. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum mengisi link presensi, boleh banget nih ya mengisi link presensi yang ada. Nah, nggak kerasa ya teman-teman, kita udah ada di penghujung acara BPEN kita yang keempat ini. Beneran nih senang banget sih aku sebagai MC di sini bisa mempunyai kesempatan buat mandu acara BPEN yang sangat sangat menarik pada malam hari ini. Dan terima kasih yang banyak kepada Mbak Widya sebagai pemateri yang sudah bersedia membagikan ilmunya kepada teman-teman peserta BPEN pada hari ini. Terima kasih ya, Mbak. Sama-sama. Ya, nah dan terima kasih juga kepada teman-teman peserta BPEN yang sudah berkenan hadir dan mengikuti serta menyimak acara pada malam hari ini. Semoga ilmu yang didapat pada kegiatan ini bermanfaat dan bisa mengembangkan minat dan bakat kalian dalam bidang kepenulisan atau bidang yang serumpun. Nah, atau mungkin kedepannya ini apa yang kalian dapat dari kegiatan BPEN ini bisa menjadi nilai plus kalian di masa yang akan datang. Nah, dan jangan lupa nih teman-teman, BPEN ini nggak sampai yang keempat loh, ada BPEN kita yang kelima. Jangan lupa buat teman-teman semua, ikut ya BPEN kita yang kelima. Jangan lupa ikut BPEN kita yang kelima, jamnya sama. Jam 18.30 sampai 19.30. Tentunya pasti di sana kalian bakalan dapat ilmu yang lebih lebih luas, lebih banyak dan lebih menarik, teman-teman. Oh iya, aku ingetin lagi, BPEN kita yang kelima itu pada tanggal 11 Oktober, hari Senin. Jadi dicatat yang baik-baik ya, teman-teman. 11 Oktober, Senin, tahun 2021 pukul 19.30 sampai 18.30 sampai 19.30. Jadi jangan sampai kelewatan ya teman-teman. Nah, karena tadi kan udah dibuka nih sama doa. Alangkah baiknya supaya apa yang kita dapat pada malam hari ini bermanfaat, kita tutup nih dengan doa juga. Nah, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat dan terima kasih sekali lagi buat Kak Widya dan teman-teman semuanya. Aku akhiri ya teman-teman. Selamat malam, jaga kesehatan terus, jangan lupa istirahat, jangan lupa makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Semoga ketemu kembali. Selamat malam, Terima kasih, Kak. 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 Teman.